Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini, di hari Jumat ini, kita akan membahas tentang bangun ruang atau bentuk-bentuk benda. Nah, di sekeliling kita, di sekolah, di rumah, di mana saja itu ada benda-benda yang bentuknya berbeda-beda. Kali ini kita akan belajar bentuknya yang menyerupai dengan balok, kubus, tabung, dan juga bola. Nah, jadi ada 4 ya. Perhatikan, coba ke papan tulis. Sini udah ada 4 gambar. Gambar yang pertama ini adalah gambar namanya adalah balok. Balok ini seperti kotak panjang. Nah, kalau seperti ini dia panjang bendanya, berarti dia menyerupai balok. Ini namanya balok. Seperti ini dia. Kalau dicontohkan dengan benda seperti ini dia. Nih. Mirip ya. Nah, ini kotak yang ibu pegang, ini adalah benda yang berbentuk balok. Karena dia memanjang. Itu dia ciri-cirinya. Bendanya memanjang. Kemudian balok ini punya sisi namanya. Sisinya ada 6. Ada 6. Sisi yang pertama adalah sisi atas. Ini dia yang di atas. Kemudian yang kedua sisi bawah. Ini dia. Sisi sebelah kanan yang ketiga. Yang keempat sisi sebelah kiri. Yang kelima, sisi depan. Dan yang keenam, sisi belakang. Nah, jadi dia memiliki 6 buah sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Ada 6 buah sisi. Nah, ini bendanya, bangunnya disebut balok. Contoh lain yang menyerupakan balok itu adalah buku pelajaran kita. Buku pelajaran, buku tema ini. Nah, kalau dibeginikan panjang nih, dia juga berbentuk balok. Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua. Yang kedua itu adalah kubus. Lihat ke sini. Beda dari yang tadi. Kalau yang tadi itu panjang, dia memanjang dia ke kiri dan ke kanan. Kalau kubus bentuknya petak. Ya, persegi 4, segi 4 ya, petak bentuknya. Kita contohkan. Nah, ini dia. Ini contohnya ya, sama ya. Nih, petak. Jadi, kalau petak seperti ini, segi 4 seperti ini, petak dia berbentuk persegi, berarti namanya kubus. Ya, namanya kubus ya. Kubus juga punya 6 sisi, sama dengan balok tadi. Kubus sisinya adalah sisi atas 1, yang kedua sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan juga sisi belakang. Ada 6 buah sisi juga. Nah, kalau tadi balok
sisinya itu berbeda. Kalau kubus, semua sisinya ukurannya sama petaknya, sama nanti ukuran yang atas dengan yang bawah, yang samping kiri kanan, dan juga yang muka dan belakang, sehingga dia petak sama ukurannya. Makanya dia seperti ini bentuknya. Kalau balok tadi yang sama hanya yang sepasang. Atas ini ukurannya sama dengan bawah. Sisi kanan dan kiri ukurannya sama. Dan sisi muka sama dengan sisi belakang. Tapi sisi atas berbeda dengan sisi kanan. Sisi bawah berbeda dengan sisi depan, berbeda dengan sisi kiri. Nah, kalau kubus semuanya sama ukurannya. Mau yang di atas, mau sisi yang di bawah, yang kiri kanan maupun yang muka dan belakang itu ukurannya sama. Sama ya. Tetapi kalau balok ukurannya berbeda. Yang sama hanya yang atas dan bawah, muka sama dengan belakang, samping kanan sama dengan samping kiri. Itu bedanya. Kalau kita contohkan lagi ke benda kubus ini dia contohnya kotak kue. Kotak kue ini berbentuk kubus. Nah, jadi dia sama ukurannya semuanya ya. Petak dia, jadi ini berbentuk kubus. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, baik di rumah maupun di mana saja, banyak sekali benda-benda yang menyerupai kubus dan juga menyerupai balok tadi. Nah, sudah 2 ya yang kita pelajari nama bentuk-bentuk bendanya. Ada tadi balok, kemudian ada kubus. Sekarang kita masuk kepada tabung. Nah, kalau tabung ini, nih ya, tabung ini dia berbentuk seperti ini, seperti celengan. Nah, itu dia berbentuk tabung. Tabung itu mempunyai tutup di atasnya dan mempunyai alas di bawahnya. Jadi ada tutup di atas dan ada alas di bawahnya. Ini tutupnya bagian atas. Kemudian ini yang bawahnya itu adalah bagian alasnya. Tutup dan alas itu yang atas dan yang bawah tadi itu memiliki ukuran yang sama. Jadi ukurannya harus sama antara tutup di atas dengan alas yang ada di bawah. Contohnya nih. Ini adalah botol minum. Botol minum ini berbentuk tabung. Dia bentuknya panjang ke bawah, kemudian memiliki tutup dan memiliki alas. Ini salah satu contoh bendanya ya. Ini botol minum adalah salah satu contoh benda yang berbentuk tabung. Selain itu ada lagi contohnya yaitu celengan. Kemudian gelas juga berbentuk tabung. Nah, sudah 3 ya. Ada balok, ada kubus, dan juga ada tabung. Yang terakhir adalah bola. Nah, bola nih pasti anak-anak ibu sudah tahu ya, benda-benda yang berbentuk bola itu pasti bulat. Nah, jadi semua benda yang bentuknya bulat berarti dia berbentuk bola. Ini dia. Bola. Contohnya ini. Ini adalah bola. Jadi dia berbentuk bola karena dia berbentuk
lingkaran. Selain bola ini, benda yang berbentuk bola yang ada di rumah atau yang ada di sekolah itu bisa juga jam dinding, bulat dia. Kemudian yang berbentuk bola adalah kepala kita, juga berbentuk bola. Nah, jadi ada jenis-jenis benda yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di mana saja yang bentuknya akan menyerupai bentuk yang Ibu tuliskan dan Ibu jelaskan tadi. Ada berbentuk balok, ini ada berbentuk kubus seperti tadi, kemudian ada berbentuk tabung, dan juga yang terakhir berbentuk bola. Nah, anak-anak Ibu harus sudah bisa menjelaskan atau memilih-milih, membedakan mana benda-benda yang berbentuk balok, yang berbentuk kubus, berbentuk tabung, dan juga berbentuk bola. Nah, sekarang tugasnya di rumah adalah pada buku tema halaman 121 sampai 124. 121 sampai 124 memberikan tanda pada benda yang berbentuk balok, berbentuk kubus, berbentuk tabung, dan juga berbentuk bola. Nah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam menjawab soal, mengerjakan tugas, sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Tetap semangat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.